Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, para orang tua yang saya hormati, para hujjaj, para asatidz, wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di tengah suasana hujan yang cukup deras dari semalam, rintiknya semakin kencang, dan saya dari rumah sampai ke pintu masjid ini rata hujan nampaknya di beberapa titik Kota Bekasi, dan jalan-jalan yang saya lewati juga sudah mulai agak genang. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk hadir di subuh pagi ini. Semoga langkah kita senantiasa langkah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan adalah sunatullah yang tidak bisa kita tahan, dan bukan berarti bahwa hujan juga menjadi halangan bagi kita untuk bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berada di tengah badai, baik badai kehidupan dalam prahara alam yang sangat dahsyat, juga badai kehidupan dalam penderitaan yang sangat kuat, tetapi mereka tetap istiqomah menjalankan berbagai aktivitas yang mendatangkan kebaikan. Kita syukuri saja nikmat ini, bagian dari rahmat Allah yang mudah-mudahan bisa membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu kita berharap mendapat syafaatul uzma. Bersalawat atas Rasulullah merupakan satu ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah rahimakumullah, dan terasa waktu bergulir dan kita sudah berada bahkan di pertengahan bulan Januari, dan itu artinya kita tengah berada di awal tahun kalender Masehi. Berganti antara detik menuju menit, menit menuju jam, jam menuju hari, hari menuju pekan, pekan menuju bulan, bulan pun berpindah menjadi tahun. Tidak sadar kita sudah banyak melewati masa, melewati waktu, melewati era. Kita sudah banyak menyaksikan berbagai fenomena kehidupan. Bahkan kita sudah pun merasakan nikmatnya berbagai makanan, dari mulai yang pahit sampai yang asin, dari mulai yang manis sampai yang pedas. Ya, kehidupan telah kita lewati, juga kehidupan yang kita rasakan dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dari kesibukan bekerja sampai kita berada di ujung titik desain pekerjaan, sampai tidak punya pekerjaan. Ada orang yang kesibukannya tidak pernah berhenti, terus menggali, mencoba untuk memberikan manfaat bagi kehidupannya. Tetapi ada juga orang-orang yang kehidupannya terus bergerak dalam dunia kehidupan. Dia mengumpulkan harta benda, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Dan setelah berada di ujung penyesalan, kemampuan beribadah semakin berkurang. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita melewati masa, melewati waktu. Kita terus berada dalam kesadaran bahwa hidup ini harus ada keseimbangan antara kebutuhan dunia dengan kebutuhan akhirat. Jamaah rahimakumullah,
Sebelum kita bicara tentang konsep keseimbangan di dalam Islam, kita bicara tentang pemanfaatan umur dulu. Kenapa? Karena bergantian tahun itu menandakan bertambahnya usia kita. Walaupun secara angka usia kita bertambah, tetapi secara hakikat jatah kehidupan kita berkurang. Betul ya Pak ya? Dan itu tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita sesali, tidak bisa kita kembali. Kenapa? Karena hidup tidak ada siaran tunda. Dia terus bergerak. Walaupun di depannya ada halangan, ada rintangan, tapi waktu itu tidak akan pernah kembali. Maka seberuntung-untungnya orang, salah satu caranya adalah bagaimana dia memanfaatkan waktu yang tersisa itu. Ya, waktu yang tersisa itu Pak. Ada berapa lama sisanya? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak pernah tahu kapan kita masih diberikan kesempatan, seberapa lama kita masih diberikan kehidupan, di umur berapa kita mengakhiri kehidupan ini. Semuanya adalah rahasia yang hanya Allah ya, mengetahui semua hakikat hidup itu. Kita betapapun punya kemampuan ilmu, teknologi yang canggih untuk bisa mengetahui tentang hakikat umur, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena kematian itu adalah rahasia yang Allah berikan kepada kita. Hanya Allah yang tahu. Kita tidak pernah paham, tidak pernah mengerti, tidak pernah bisa menggali kapan kematian itu datang. Lagi pula dalam hidup kita juga tidak harus perlu berpikir tentang di mana kita mati, di usia berapa kita mati. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana hati kita pada saat kita mati. Itu menurut saya yang paling penting. Jadi kalau kematian adalah perkara yang memang sudah pasti, tetapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana hati kita pada saat kita mati. Sebab kebaikan hati ini menentukan kualitas awal dan kehidupan kita. Kebaikan hati kita menentukan keselamatan dunia dan akhirat kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika anak-anak laki-laki dan harta tidak berguna illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dalam keadaan dia memiliki hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang tawadhu, hati yang jujur, hati yang ikhlas dalam berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau banyak orang yang memprioritaskan kehidupan dunianya, menyangka bahwa dengan berbagai kekayaannya dia bisa mendapatkan kebahagiaan, itu keliru. Kalau banyak orang yang menyangka dengan harta kekayaannya dia bisa membahagiakan istrinya, dia bisa membahagiakan anaknya, dia bisa membahagiakan sahabat-sahabatnya, itu keliru. Ya, sebab kebahagiaan harta adalah kebahagiaan yang semu. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, justru dia akan semakin memberikan ketidakpuasan kepada sang pemiliknya. Apalagi dia punya kesempatan banyak meraihnya, maka dia akan terus mencoba untuk mengambilnya, walaupun kadang-kadang dia tidak bisa menikmati apa yang sudah diraihnya. Banyak orang yang hartanya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, ya, investasinya banyak, tapi dia sendiri tidak bisa menikmati apa yang telah diraihnya. Pak, banyak villa Pak di daerah Bogor, di Puncak. Sang pemilik kadang tidak sempat, jangankan 1 bulan, kadang-kadang 1 tahun pun tidak datang. Jadi yang menikmati villanya yang mewah itu adalah tukang kebunnya Pak. Jadi kekayaan itu memang bukan milik orang yang bukan milik orang yang mencarinya, tapi milik orang yang menikmatinya. Ya Bu ya. Jadi kekayaan itu milik orang yang menikmatinya, bukan milik orang yang mencarinya. Sebab orang yang mencarinya belum tentu bisa merasakan suasana apa yang dimilikinya.
Banyak orang punya mobil mewah, Pak. Tapi yang menikmati jalan-jalan kebanyakan siapa? Supirnya, Pak. Iya. Ya, kata sang supir, alhamdulillah saya nggak kuat beli mobil, alih-alih mobil mewah, tapi saya bisa menikmati mobil mewah. Sementara sang pemilik mobil yang saya bawa ini sedang sakit, sedang berada di rumah sakit mahal. Dia hanya datang pagi menjemput petang. Sementara sang pemilik tidak menikmati secara utuh mobil yang dia beli itu. Jadi inilah dunia dengan segala perkaranya. Yang jelas bahwa seberapa banyak pun akan kita tinggalkan. Tetapi juga bukan berarti bahwa kita tidak membutuhkan sarana-sarana dunia itu. Dunia sengaja Allah ciptakan dengan segala perangkatnya, dengan segala kenikmatannya, dengan segala kesempurnaannya, agar manusia bisa mengeksplor, menikmati apa yang ada di dalam dunia ini. Ya, hanya karena manusia sajalah yang punya kemampuan mengeksplor dunia ini, Pak. Kenapa? Karena manusia diberikan oleh Allah akal. Ya, kekayaan alam yang terpendam di dasar tanah, kita tidak pernah bisa melihat dalam kacamata kasar kita. Tetapi kemampuan akal kita kemudian mampu mendatangkan ya ilmu-ilmu yang baru sehingga bisa menggali harta kekayaan yang berada di dalam tanah. Bayangkan di negara Arab itu, gunung-gunung yang bebatuan keras itu bisa sekarang menjadi jalan lorong. Kenapa? Karena kita punya akal untuk bisa membuat alat sehingga bisa menembus gunung-gunung yang keras itu. Andaikan kita tidak punya akal, mungkin gunung-gunung itu tetap alami dan tidak akan pernah berubah. Seperti seekor harimau yang berada di tengah hutan. Betapapun ia menjadi sang raja hutan, tapi hutan tidak pernah berubah. Betul, Pak, ya? Tapi manusia diletakkan di hutan, jangankan 1 bulan, jangankan 1 pekan, 1 hari saja dia sudah berada di situ dan berpikir, di bagaimana cara saya bisa menjual hutan? Ya, bagaimana caranya ini kekayaan yang berada di dasar hutan ini harus saya gali. Itu otak manusia. Makanya kita bersyukur karena satu di antara kenikmatan yang paling penting dalam hidup itu adalah diberikannya kita akal. Ya, saya pernah sampaikan ada 4 kenikmatan, ada nikmatul wujud, nikmat hidup, ada nikmatul insan, nikmat kemanusiaan, ada nikmatul akal, nikmat diberikannya akal. Tetapi di antara nikmat yang tidak kalah penting dan mahalnya yang keempat adalah nikmatul hidayah ilal Islam. Jadi orang hidup, jadi manusia punya akal, tapi nggak dikasih hidayah. Ya, dalam pandangan Allah tidak ada nilainya, walaupun Allah juga yang menciptakan. Jadi yang membuat kita ini berarti bernilai dalam pandangan Allah itu karena Allah kasih kita hidayah. Dengan hidayah itulah jalur-jalur petunjuk dapat kita singkap. Dengan hidayah itulah jalur-jalur kebaikan dapat kita buat. Dengan hidayah itulah jalur-jalur ketaatan dapat kita sempurnakan. Sebab tanpa hidayah Allah, kita tidak akan pernah bisa berbuat banyak. Ya, bahkan ada hidayah. Hidayah itu sebetulnya adalah berbagai bentuk. Ya, para ulama membagi beberapa bentuk hidayah. Jadi ada hidayah yang sifatnya memang umum untuk seluruh manusia. Allah berikan insting untuk mengetahui yang baik dengan yang buruk. Allah berikan rasa ketika orang itu lapar dia harus makan. Ya kan? Jadi hidayah, ada hidayah yang dikenal dengan al-irsyad wal bayan, bimbingan dan penjelasan. Berapa banyak di antara kita umat manusia yang sebetulnya tanpa disadari sudah mendapatkan penjelasan tentang hidup. Dia baca Quran, dia baca maknanya, dia baca kandungannya, dia baca artinya. Dia taklim, dia ngaji, dia mendengarkan. Itu namanya hidayah al-irsyad wal bayan, di mana manusia punya kemampuan untuk mendapatkan bimbingan. Ya, dia sekolah SD, SMP, SMA
SMA, kuliah, itu dapat bimbingan. Tetapi tidak semua orang mendapatkan hidayah yang kedua. Ya, apa hidayah kedua? Hidayah taufik lil iman. Taufik itu adalah dorongan hati untuk mengamalkan iman, untuk mengamalkan ilmu. Orang sudah tahu bahwa subuh itu adalah salah satu sholat yang sangat dianjurkan, bahkan wajibnya luar biasa, nilai pahalanya luar biasa. Banyak orang tahu, tetangga-tetangga pada tahu bahwa sholat fardu itu hukumnya wajib, berpahala ketika dilaksanakan secara berjamaah. Secara keilmuan dia sudah punya pemahaman itu, tetapi gerak hati untuk melaksanakannya itulah yang kita butuhkan, dikenal dengan istilah hidayah taufik lil iman. Makanya setiap hari kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan taufik ketika kita berdoa dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami di jalan yang lurus terus menerus agar kita jadi istiqomah. Ya, kalau bicara ilmu Pak, masya Allah, banyak orang yang sudah punya gelar dengan berbagai dan sederet pangkat yang ada di pundaknya. Ya, gelar-gelar akademis, doktor, profesor, insinyur, belum lagi gelar-gelar akademis dalam ilmu-ilmu agama Pak. Luar biasa. Setiap tahun itu perguruan tinggi Islam melahirkan hampir kurang lebih 100 atau 1000 orang doktor setiap tahun. Tapi entah kenapa pertanyaannya adalah setiap lulusan yang dimensinya adalah agama, tetapi perubahan dalam nilai kemasyarakatan belum juga signifikan. Kemana para dokter-dokter itu? Saya suka mempertanyakan itu. Baik, kita bicara tentang keseimbangan. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu membaca doa. Kita suka baca doa, ya, sebab doa itu salah satu bagian dari ibadah dan juga sebagai terapis agar kita merasa diri kita kecil di hadapan yang maha besar. Makanya kita berdoa. Doa yang paling banyak dan paling sering kita ucapkan apa sih Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ini doa yang paling banyak disebutkan, bahkan hampir semuanya kita hafal. Andaikan kita memahami maknanya, mengerti kandungannya, dan harapan-harapan yang berada di dalam kalimat doa ini, subhanallah, ringkas kalimatnya, gampang dihafal, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Sesungguhnya doa ini menghantarkan kepada kita tentang keseimbangan hidup, agar jangan sampai kebaikan-kebaikan dunia saja yang kita raih. Ya, karena Islam mengertikan hidup itu bukan hanya dunia, tapi juga akhirat. Maka ada istilah dunia akhirat. Dunia tempat kita mengumpulkan bekal, akhirat tempat kita mendapatkan balasan. Dunia tempat kita bekerja, berkarya. Makanya Rasulullah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat Pak. Mazra'ah, tempat kita menanam, tempat kita bekerja, tempat kita mengumpulkan bekal. Ya, ad-dunya mazra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Di mana kita berladang di dunia? Apa yang kita harus garap di dunia ini? Ya, amal saleh. Ya, ketentuannya, caranya, waktunya sudah ditetapkan Allah, tinggal kita ikutin aja. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat setiap tahun. Ya kan? Diawali dengan konsep kesadaran tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Pintu gerbang hidayah itu kalimat asyhadu an la ilaha illallah.
Ya, setelah kita diperintahkan untuk bersyahadat, maka amalkan perintah Allah dalam bentuk salat, dalam bentuk zakat, dalam bentuk puasa, dalam bentuk haji, ya kan? Yang semuanya masuk dalam kategori rukun Islam. Dorongan melaksanakan rukun Islam itu, karena kita laksanakan secara ruhiyah dan secara fisik, harus ada motivasi keimanan di dalamnya. Maka ada rukun iman. Islam, Masya Allah, sudah sangat sempurna mengajarkan tentang cara bagaimana kita mampu berada di jalan yang lurus itu. Ya, jalan lurus sudah ada caranya, Pak. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan lurus. Al-mustaqim maknanya itu adalah Islam. Maknanya adalah Al-Quran. Maknanya adalah Rasulullah. Maknanya adalah para sahabat-sahabat yang saleh. Jadi ketika kita berdoa dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, maknanya adalah ya Allah tunjukilah kami ke jalan Islam. Tunjukilah kami ke jalannya Al-Quran. Tunjukilah kami ke jalan Rasulullah Muhammad SAW. Tunjukilah kami ke jalan para sahabat yang saleh dan salehah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita bergerak mencari petunjuk itu, membuka petunjuk itu, mempelajari petunjuk itu? Jadi sebetulnya ini pesan bahwa kita harus mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, mempelajari kebiasaan-kebiasaan baik para sahabat di masa lalu. Itu adalah al-mustaqim. Diartikan dalam sisi bahasa al-mustaqim itu oleh Ar-Raghib Al-Asbahani, jalan yang tidak bengkok. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Seperti jalan siapa? Jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa yang mendapatkan kenikmatan hidayah ini? Mereka para nabi, para syuhada, para sholihin, para siddiqin, dan orang-orang yang terus berjuang mempertahankan agamanya dan memperjuangkan agamanya di dalam kehidupan mereka. Mereka yang menjadikan kita sungguh obor penerang bagi kehidupan hati kita. Dan itulah yang membuat kita memahami keseimbangan dalam kehidupan. Jamaah rahimahumullah, ada satu ungkapan yang sering kita dengar, ya Pak ya, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhirataka ka'annaka ta'mudu ghadan. Ya, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Beramalah untuk duniamu, ya, seolah-olah engkau hidup selamanya. Ya, ini penting nasihat dari ulama. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Ya, jadi kita bekerja di dunia ini seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Dan beramalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Maka setiap kita beribadah, apapun bentuknya, seakan-akan jadikan ini adalah ibadah kita yang terakhir. Jadikan ini adalah sholat subuh yang terakhir. Jadikan ini adalah Ramadan yang terakhir. Kenapa? Dengan menjadikan seakan-akan Ramadan tahun depan ini menjadi yang terakhir, maka kita berusaha, bersemangat untuk menyuburkan ketaatan kita kepada Allah di bulan yang penuh berkah ini. Ya, ini kan konsep Ramadan itu sebetulnya diawali dari bulan Rajab, persiapannya. Ya Pak ya, dari bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini kita sudah paham bahwa ini merupakan satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan haram. Ya, bulan haram. Haram itu artinya larangan. Karena di bulan-bulan haram itu tidak boleh melaksanakan berbagai aktivitas kejahatan. Dulu umat-umat terdahulu menghargai bulan-bulan haram. Di bulan Rajab mereka tidak berperang, menghentikan permusuhan. Ya, musuh-musuh Islam dulu itu paham kalau masuk di bulan-bulan haram mereka juga menghormati Pak. Dulu, ya, tapi sekarang
Udah tidak lagi mereka menghargai kemuliaan bulan-bulan di dalam Islam. Ya seperti kasus yang terjadi di Gaza, Palestina. Pada saat sedang melaksanakan sholat tarawih, pada saat sedang melaksanakan sholat Idul Fitri, tiba-tiba Yahudi laknatullah mengirimkan bomnya. Ya, jadi mereka memang sudah tidak lagi punya rasa kemanusiaan dalam konteks kemuliaan bulan-bulan di dalam Islam. Nah, begitu juga kita umat Islam, banyak yang tidak memahami bahwa bulan-bulan haram ini sebetulnya adalah kemuliaan yang Allah berikan buat kita manusia. Untuk apa? Untuk menambah hasanah amal pahala kita. Karena di bulan-bulan haram ini ketika kita beribadah, ketika kita beramal, ketika kita mentaati Allah, maka amal-amal kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesempatan, ini momentum, Pak. Seperti Ramadan itu momentum sebetulnya. Ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa bulan Ramadan karena dasar iman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan Pak, ini momentum. Puasa, salat, dan semuanya memang sudah memberikan kita amal kebaikan. Tapi kalau berada pada titik-titik kemuliaan Ramadan, bulan-bulan haram, maka amal kita dilipat gandakan pahalanya. Sementara amal-amal yang lain kita kan masih sangat sedikit. Coba ya, kalau kita mau timbang amal soleh kita dengan amal salah kita, ini kira-kira banyakkan mana nih selama kita hidup? Amal salah sama amal soleh. Halo? Ya. Nah, menimbang, memperhitungkan, itulah yang dikenal dengan muhasabatun nafs, introspeksi diri. Ya. Jadi beramalah untuk duniamu seolah-olah kau hidup selamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seolah-olah kau mati besok. Ini keseimbangan yang diajarkan Nabi. Ya, keseimbangan. Jadi semuanya bukan untuk membuat kita berhenti, Pak, melakukan aktivitas, bergerak terus-menerus. Karena hidup adalah kumpulan gerak, Pak. Tidak bergerak kita tidak hidup. Jadi hidup itu adalah kumpulan gerak. Dan gerak yang terukur, gerak yang teratur itu gerak yang seimbang. Untuk memenuhi kebutuhan dunia kita, kita wajib bekerja. Tetapi juga dalam pekerjaan harus menyempurnakan kebutuhan akhirat kita. Jadikan pekerjaan itu nilainya ibadah. Ya. Nah sekarang kan yang hadir di sini udah kebanyakan resign, udah nggak aktif lagi. Gimana Ustaz? Sekarang kita mau memperseimbangkan kebutuhan dunia, saya sudah tidak kerja lagi. Bapak sudah diberikan waktu yang cukup panjang untuk mencari dunia. Nah tersisa umur sekarang tinggal bagaimana kita menyempurnakan kebutuhan untuk akhirat kita. Betul ya? Untuk akhirat kita. Kita menemukan ada 3 sikap manusia di dunia ini di dalam menyikapi kehidupan, Pak. Ada orang yang orientasi dunianya kencang betul, ya, dengan memanfaatkan aji mumpung hidup, ya. Mumpung hidup yuk kita puas-puasin terus kan. Nanti kalau udah mati kan bisa melakukan apa saja. Ada orang yang mumpung jadi pejabat, kapan lagi kita jadi pejabat? Ya, punya kemampuan untuk meraih harta kekayaan yang lebih banyak. Sebab kalau sudah tidak dalam pejabat susah cari duit. Ya, jadi mumpung jadi pejabat. Bahkan ada juga yang mumpung jadi penjahat, Pak. Mumpung kita jadi penjahat, kan kalau udah nggak jadi penjahat kita jadi nggak bisa mencuri ya. Nah sekarang banyak pejabat berubah jadi penjahat, Pak. Banyak pejabat berubah jadi penjahat, dan memang dari itu juga banyak penjahat yang jadi pejabat. Baik, ya. Jadi ada orang yang menganggap hidupnya di dunia saja, dia kumpulin harta bendanya, seakan-akan tujuan hidupnya adalah dunia. Ya, dia perkaya dirinya, terlepas dia mau mengecewakan orang, mau melakukan kecurangan,
mau melakukan pembohongan publik, yang penting pokoknya saya, keluarga saya harus punya kekuatan, harus punya kekuasaan, ya kan? Sebab itulah pintu-pintu untuk mendatangkan ceruk keduniaan yang lebih besar lagi. Ya. Dan itu sudah ada di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Al-Quran sudah mengabadikan karakter orang-orang yang tujuannya hanya dunia. Dari dulu sudah ada begitu, Pak. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jathiyah ayat 24 mengatakan tentang orang-orang yang tujuannya hanya dunia saja. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa ma lahum bidzalika min 'ilmin innahum illa yazunnun. Ini Allah ungkapkan tentang orang yang dunia orientasinya atau orientasinya dunia. Wa qalu, mereka berkata, ya, ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kata mereka. Ya, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa, selain waktu. Mereka menganggap bahwa nanti juga kalau sudah masanya memang mati, ya sudah. Di dunia saja, dan mereka tidak pernah punya keyakinan akan adanya kehidupan akhirat. Sementara kita umat Islam diperintahkan oleh Allah menjadikan dunia sebagai ladang untuk kebutuhan akhirat. Makanya dalam surah Al-Hasr ayat 18 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk kehidupan akhirat. Ya kalau kita tidak percaya kepada akhirat, untuk apa kita beriman kepada Allah? Salah satu rukun iman adalah percaya kepada akhirat, kepada surga dan neraka, kepada hisab, kepada yaumul mizan. Itu kan keimanan. Ya, kita beribadah, sholat, puasa, zakat, haji, yang ibadah mahdoh itu. Di samping ibadah mahdoh ada ibadah sosial. Semata-mata hanya karena kita sadar bahwa ada kehidupan setelah dunia. Andaikan tidak ada kehidupan setelah dunia, ya inilah orang yang hanya sekedar mencari kehidupan dan kekayaan dunia. Ya, itu orang yang pertama. Orang yang kedua, ada kelompok mereka pemburu dunia tetapi lupa akan kehidupan akhirat. Kalau udah dunia, memang dunia itu indah, Pak. Ya. Dunia itu perhiasan. Makanya nggak ada yang nggak senang sama perhiasan. Kalau ditanya ibu-ibu, Pak, ibu-ibu ada yang nggak senang perhiasan kan? Semuanya senang perhiasan, Pak. Tanpa disadari bahwa sesungguhnya ibu-ibu sendiri sebetulnya sudah menjadi perhiasan buat suaminya, ya kan? Wanita itu adalah persiapan, perhiasan buat suami-suami mereka. Jadi kita akui memang tidak sedikit ya, orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Dia tahu ada kehidupan akhirat, tapi dominasi hatinya sangat kuat. Ya, sehingga dia terkesan melupakannya. Ya, terkesan mengabaikannya. Ya, dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, kata Rasulullah dalam hadis Muslim, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Maknanya apa? Kenapa dunia sebagai penjara? Ya, karena memang kita tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Kita terikat dengan hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan. Setiap kita punya hak masing-masing. Ya, istri kita punya hak, anak kita punya hak, kita punya hak dari istri kita, istri punya hak dari kita. Pemimpin juga punya hak dan rakyat juga punya hak dari pemimpin. Selama kita membangun kekuatan keseimbangan antara hak-hak itu, maka insya Allah ya ketika jadi pemimpin maka dia harus memberikan hak kepada rakyatnya. Rakyat juga harus memberikan hak kepada pemimpinnya. Kita ini kan punya hak kita ini adalah ketentraman. Maka jaga hak orang lain jangan sampai dia tidak tentram. Kita punya radio, punya sound system,
itu memang kita yang beli. Terus kemudian kita setel sound system itu segede-gedenya mulu tanpa memperhatikan hak tetangga, ya kan? Terus kita marahin dia, tolong dong kecilin, apa urusannya sama kamu? Ya, ini kan punya saya, betul. Tetapi setiap kita dibatasi kehidupan kita oleh hak orang lain, yang mereka juga harus memiliki ketentraman. Ya, kita punya motor, boleh kita bawa, silakan. Tetapi jangan sampai motor kita dengan suara yang kencang itu mengganggu ketenangan orang lain, sebab orang juga punya hak untuk tenang. Nah, kalau semua manusia punya kesadaran yang seperti ini, Masya Allah, indahnya hidup ini. Ya, masyarakat punya hak untuk tentram, untuk selamat. Terutama masyarakat yang berada di dekat dengan perbukitan gunung-gunung yang digundulkan. Mereka punya hak untuk hidup tentram. Hak mereka, hak ketentraman mereka jangan diabaikan dengan menggunduli hutan. Akhirnya saat hujan, hutan pun banjir, membawa bongkahan kayu dan menghancurkan masyarakat. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki nurani untuk memikirkan hak orang lain. Yang dipikirkan itu adalah dirinya sendiri dan keuntungan kelompoknya, sehingga orang lain menjadi korban. Ini sebetulnya kan terjadinya berbagai musibah, entah itu tanah longsor macam-macam, itu karena ada hak-hak yang diabaikan oleh setiap manusia kepada yang lainnya. Jadi hidup jadi tidak seimbang. Ya. Nah, kelompok yang terbaik dalam agama Islam adalah orang yang menjadikan dunia sebagai ladang tadi. Ya, orang yang menjadikannya sebagai ladang. Mereka berjalan lurus, bekerja keras, tetapi tetap mentaati Allah dan pandai bersyukur. Makanya ada pesan Al-Quran dalam surah Al-Qasas, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari, mengeksplor kehidupan dunia ini. Tetapi jangan kita lupa kebutuhan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah dengan apa yang diberikan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagianmu dari dunia itu. Makanya kalau kita beribadah, ya harus ada dua keseimbangan kebutuhan itu. Karena mementingkan kebutuhan dunia saja itu keliru, mementingkan kebutuhan akhirat saja juga salah. Tiap hari ibadah sholat, pagi, siang, sore, bagus ya. Ya, ada satu kisah, Pak. Beberapa sahabat datang ke rumah Ibunda Aisyah bertanya tentang bagaimana sih ibadahnya Nabi. Maka diceritakan oleh Ibunda Aisyah tentang ibadahnya Nabi. Ya, Nabi kalau sholat begini, kalau puasa begini. Maka sahabat-sahabat yang mendengar cerita tentang ibadahnya Nabi berkata, aku akan sholat ibadah terus-menerus tanpa berhenti. Aku akan puasa terus-menerus tanpa berbuka. Aku akan menyendiri, melajang terus-menerus tanpa menikah. Nah, rupanya Nabi mendengar celoteh para sahabat ini. Akhirnya Rasulullah berkata kepada mereka, siapa tadi yang mengatakan ini dan itu? Ketahuilah sesungguhnya aku berpuasa dan aku juga berbuka. Artinya apa? Bahwa Nabi melaksanakan ibadah seimbang dengan kebutuhan dunianya. Makanya puasa itu kan perintahnya tidak seluruhnya. Dulu Pak ada puasa yang puasa wisol namanya. Dari siang sampai malam nyambung, itu haram hukumnya puasa wisol itu. Ya, jadi dia nggak berbuka pada saat maghrib. Berbukanya nanti ketemu lagi pada maghrib berikutnya. Biasanya puasa wisol itu yang perintah dukun Pak untuk mempelajari ilmu-ilmu tertentu. Ya, kamu harus puasa, jangan minum, jangan makan 3 hari. Ya, kata sang dukun ini. Ya, nanti baca ayat ini sekian ribu kali. Ya, misalnya ada seorang anak muda datang ke rumah sang dukun untuk minta ilmu pengasihan. Dikasihlah amalan-amalan itu. Bacaannya Al-Quran Pak.
Ada ayatnya Pak untuk melek wanita itu. Ya, mau saya kasih tahu. Iya, iya, jangan nanti diawali berapa ya. Dulu di pesantren itu Pak, yang namanya santri itu kan ada seniornya. Kadang-kadang nggak diajarin sama kiai tentang amalan-amalan ilmu pelet, ilmu kanuragan, ilmu kebal. Itu nggak diajarin di pesantren. Tapi kadang-kadang santrinya ikhtiar di luar. Ada kakak kelasnya punya ilmu ini diajarin, ya, ilmu pelet Pak. Ternyata banyak bukunya itu, kitabnya ada Pak. Ya, kalau Bapak kepengen punya ilmu pelet, nah itu harus beli buku Mujarobat namanya. Itu di situ Pak. Ya, walaupun saya baca itu ketawa-ketawa aja, karena tidak ada satupun sangkut pautnya dengan asal kebiasaan para sahabat, apalagi itu adalah buatan-buatan ulama yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Karena harus baca ayat itu sekian ribu kali, nanti harus begini-begini begitu, puasa 3 hari 3 malam jangan makan, nanti ujungnya harus motong ayam, ya kan? Ah itu kalau bisa jangan dimiliki. Lagi pula udah tua begini mau siapa yang mau dipelet? Ya, yang dipelet juga tidak bakal mau. Ya, jadi keseimbangan inilah inti dari ajaran Islam. Ya. Dan dalam Islam keseimbangan itu dikenal dengan istilah at-tawazun, keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dalam bahasa ilmiah juga ditemukan itu. Ada yang dikenal dengan istilah equilibrium kehidupan. Ya, equilibrium, equil itu sama, librium itu timbangan. Jadi titik keseimbangan. Nah orang-orang Romawi kuno dulu sudah memahami tentang titik keseimbangan hidup itu dalam konteks pertimbangan akal. Makanya di zaman-zaman Yunani itu banyak para filosofis yang muncul itu, ya. Ada Socrates, ada Descartes, macam-macam. Mereka itu adalah para pemikir-pemikir hidup. Tetapi sayangnya mereka tidak percaya kepada Allah. Ya. Seperti sekarang hari ini ada seorang tokoh Pak, yang kalau bahasa berbicaranya itu luar biasa, seorang filosof namanya Rocky Group, kan? Ya, cuma sayangnya satu saja, dia bukan Islam. Ya, jadi kalau kita berpikir filosofis, logika, semua orang bisa, hatta dia bukan Islam sekalipun. Sebab bicara logika tidak bicara dalil. Kebenaran yang dipahaminya itu adalah bicara tentang akal dan argumen. Makanya kita selalu bilang bahwa ilmu itu harus diargumenkan. Ya, ilmu yang tidak dikritis dengan argumen adalah ilmu yang kosong, betul? Kata Rocky gitu. Ya, makanya kita memohon kepada Allah mudah-mudahan beliau diberikan hidayah. Dulu sudah pakai software Pak. Bahkan di YouTube ada diskusi antara Rocky Gerung dengan Ustadz Abdul Somad, ya kan? Dan dia bisa bahasa Quran. Cenderung orang filsuf memang pintar, ya. Al-Quran itu tidak mesti dihafal oleh orang Muslim. Bahkan orang-orang non-Muslim juga banyak yang hafal Quran. Tokoh Belanda yang disusupi ke Indonesia, yang dikenal dengan Snot Bugronyo, itu tokoh yang disusupi oleh Belanda, masuk ke Indonesia, mencari kelemahan umat Islam di Indonesia. Apa kelemahannya? Orang Indonesia ini, ya, itu sangat sopan kalau ada orang yang pintar agama, apalagi kalau nasabnya dari Arab Saudi. Makanya Habib di Indonesia Pak, itu laku Pak. Saya tidak tahu kenapa, ya, mungkin karena ada kesamaan ideologi terkait dengan agama. Habib Pak, ya. Padahal kita tidak tahu asal Habib dari mana. Yang penting pokoknya dia bicara bahasa Arab, ya karena orang Arab, ya. Datanglah satu saat pedagang bujaran di Indonesia. Dia sebetulnya bukan ulama, hanya pedagang. Hanya karena dia orang Arab menggunakan pesan-pesan Arab, maka orang-orang Indonesia cium tangan sama dia. Ya, ini orang pintar bahasa Arab. Emang orang Arab, ya kan? Ya. Nggak tahu apakah dia di sana sebagai supir taksi,
penjual madu, ya kan? Karena kalau di Arab itu Pak, memang kan pakaiannya adalah gamis laki-laki. Supir taksi aja setiap hari pegang tasbih, ya kan? Pakai kerudung. Nah, sempat supir taksi di Arab datang ke Indonesia, udah langsung dibilang Habib, ya kan? Ya kan? Jadi orang kita ini memang sangat menghormati gaya-gaya yang seperti itu, ya. Walaupun tentu tidak semua Habib itu sebetulnya keturunan Rasulullah. Ada orang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Ada Habib Abdurrahman Ustaz, ada zuriyahnya Rasulullah. Datang ke rumah saya, ya. Nah, ngapain ke rumah saya nih? Wah, anak punya jualan ini madu Ustaz, madu asli Sumbawa. Habib kok jual madu asli Sumbawa, bukan madu Mesir, ya. Ada zuriyahnya Rasulullah. Tapi kok saya bilang zuriyahnya Nabi kok begini amat gitu ya. Jadi banyak, mohon maaf saya tidak membicarakan dengan keburukan, tapi banyak modus-modus yang dilakukan oleh orang-orang Arab itu yang mengaku Habib-Habib, ya. Ya, nggak semua Habib itu bagus-bagus, tapi nggak semua juga mereka keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi itulah kebiasaan kita menghormati, saking lebihnya penghormatan kadang kita cium tangan bolak-balik, luar biasa. Jadi at-tawazun ini, keseimbangan ini merupakan pokok prinsip Islam dalam kehidupannya. Kenapa? Karena orang-orang yang punya kemampuan membangun power balance, keseimbangan, kekuatan keseimbangan dalam hidup antara kebutuhan dunia dan akhiratnya, antara amalnya dan ilmunya, ilmu dan amal, akhirat dan dunia, ya kan? Ini penting diseimbangkan, jangan sampai berlebihan. Ya, jangan berlebihan dalam urusan dunia hingga lupa pada tujuan hidup. Atau sebaliknya, lebih dalam urusan akhirat tapi meninggalkan ikhtiar duniawi. Nah, ayat yang tadi kita baca itu sudah merupakan satu gambaran tentang keharusan kita menseimbangkan kehidupan. Ya, surah yang tadi kita baca sudah paham ya, Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, tadi di rumah direnungkan, dihafalkan surah Al-Qasas ayat 77. Allah mengatakan, dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah, yakni kebahagiaan dunia, kebahagiaan dan di akhirat. Walakan sanasima minad dunia, dan janganlah kamu melupakan bahagia di dunia itu. Artinya akhirat kita tuju, dunia kita kerjakan. Itu titik keseimbangan antara dunia akhirat. Begitu juga keseimbangan antara ibadah untuk kebutuhan hari-hari. Ya, kerja itu adalah kewajiban kita, ikhtiar untuk membangun nilai-nilai ekonomi kita, tetapi juga jangan kita menjadikan itu sebagai tujuan yang mutlak, karena itu menjadi bagian dari perkara yang hanya bersifat transit ya. Jadi kehidupan yang seimbang atau life balance adalah ketika kita punya kemampuan untuk mengkondisikan waktu. Jadi waktu untuk Allah, waktu untuk diri sendiri, waktu untuk keluarga, waktu untuk bekerja, dan waktu untuk beribadah. Walaupun hakikatnya berkeluarga, bekerja, bermuamalah, bermasyarakat, itu pun masuk dalam kategori ibadah. Yang penting diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Kita bekerja, kita niatkan semata-mata untuk mencari ridho Allah. Kita bermasyarakat, bersosial, bermuamalah, niatkan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Berkeluarga, mendidik anak, semuanya adalah ibadah. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mengatakan, Ustaz saya belum sempat nih rajin ibadah sebab saya bekerja, saya belum sempat ngaji Pak Ustaz karena saya masih sibuk. Sesungguhnya bekerja adalah ibadah. Ya, amal soleh itu cakupannya luas. Amal itu pekerjaan, soleh itu kebaikan. Ada di dalam setiap dimensi kehidupan.
dia bisa berada di majelis taklim, dia bisa berada di pabrik, dia bisa berada di pekerjaan, dia bisa berada di rumah tangga, dia bisa berada dalam perjalanan. Yang penting dikerjakan dalam konteks amal soleh itu. Dan amal soleh itulah yang mampu menseimbangkan kebutuhan-kebutuhan akhirat kita. Sebab orang-orang yang seimbang dalam hidupnya, mereka adalah orang-orang yang kelak akan bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia. Ya, jadi Pak, keseimbangan ini penting. Dunia boleh kita kejar, tapi jangan lupa bahwa ada kehidupan yang tidak kalah pentingnya, yang kelak di mana kita akan kekal di dalamnya, yaitu kebutuhan akhirat. Akhirat itu adalah akhir, sudah tidak ada kehidupan setelah itu. Disitulah berakhir hidup kita, apakah surga atau neraka. Semuanya sangat-sangat ditentukan oleh kehidupan kita hari ini. Baik, cukup dulu ya, kita bisa diskusikan. Kalau misalnya ada, kalau tidak ya sudah kita cukupkan saja. Baik Pak Ustaz, terima kasih. Keseimbangan hidup antara dunia dan akhiratnya. Beramal kamu untuk duniamu seolah kamu akan hidup selamanya, dan beramal kamu untuk akhiratmu seolah kamu akan mati besok. Mungkin itu ya keseimbangan yang diibaratkan. Mungkin Bapak ada pertanyaan sebelum kita nanti sholat subuh bisa jawab. Sebentar Bu. Ya, Sebentar lagi. silakan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bahwa hidayah itu ada dua. Satu yang tampak oleh mata kita tapi hati kita belum tergerak, saya lupa namanya tadi. Kemudian tampak di mata kita dan kita digerakkan oleh Allah untuk mengikuti itu. Apa doanya Ustaz? Mohon diberikan doa supaya hati kita itu tetap dalam hidayah Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ya. Sebetulnya tadi adalah ungkapan doa, Ibu. Kalimat ihdinas siratal mustaqim itu adalah ungkapan doa. Tetapi doa-doa yang terkait dengan kekhususan kita memohonkan hidayah sangat amat banyak sekali. Ya, sangat amat banyak sekali. Dan kita menemukan juga di dalam beberapa doa-doa yang kita baca sehari-hari. Kalau kita baca doa setelah sholat, itu ada juga ungkapan-ungkapan memohonkan hidayah kepada Allah. Ya, coba Ibu baca nanti doa selepas sholat sampai terakhir. Itu doa-doa harapan agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mesti mencari kekhususan doa dalam konteks hidayah yang secara khusus. Ya, Al-Quran yang kita baca, yang kita renungkan, itu pun sesungguhnya adalah doa bagi kita. Selain tentu bentuknya adalah zikir yang harus kita baca. Ya, banyak doa-doa secara khusus memang tidak ada keumuman, tidak ada kekhususan dalam doa memohonkan hidayah. Tetapi ketika kita melaksanakan ibadah, kemudian sholat, di dalam sholat itu sesungguhnya banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan permohonan kepada kita agar kita mendapatkan hidayah. Nah, doa yang kita baca itu, ihdinas siratal mustaqim, itu sesungguhnya memohon kepada Allah agar kita selalu berada dalam keistiqomahan. Jadi kalau hidayah itu sudah ditetapkan Allah tanpa kita minta. Lebih-lebih kita sudah mendapatkan dua bentuk hidayah tadi. Ya, hidayah al-irsyad wal bayan. Al-irsyad itu bentuknya bimbingan, al-bayan penjelasan. Ibu ngaji, ibu baca buku, ibu baca Quran, mendengarkan ceramah. Itu adalah konsep mendapatkan hidayah. Ya. Nah kemudian ketika kita sudah mendapatkan hidayah, maka kita meminta kepada Allah, berdoa memohon keistiqomahan qalbu agar kita berketapan hati untuk melaksanakan hidayah itu. Jadi kalau
kalau kita minta hidayah kepada Allah seperti tadi, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus tadi itu Islam, al-hadis, Al-Quran, sunnah Rasulullah, para sahabat. Tanpa kita memahami, membaca, mempelajari Islam, hidayah hanya sebatas harapan. Ya, jadi ibu, ketika kita memohon doa dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, maka motivasikan diri kita untuk mempelajari kunci jalan lurus itu. Apa kuncinya tadi? Belajar Islam dengan baik, belajar Al-Quran dengan sempurna, membaca tentang kisah-kisah para nabi dan juga sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang terpenting adalah mengekspresikan bentuk doa itu dalam motivasi mempelajari agama, gitu ya. Jadi itu salah satu. Kalau doa-doa tentang keistiqomahan, ya sangat amat banyak sekali. Jadi saya yakin sudah sangat menyebar doa-doa itu di berbagai tempat dan juga zikir-zikir yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih ada 5 menit lagi, silakan dari Bapak mungkin. Ya. Ya. Baik Ibu, ya Ibu pernah baca doa ini kan? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Itu salah satu adalah doa yang diajarkan Nabi. Nabi saja masih minta hatinya itu istiqomah dalam hidayah. Ya muqallibal qulub, ya Allah Engkau yang maha membolak-balikan hati. Ya. Engkau yang maha membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Kalau sendiri qalbi. Ya. Jadi tetapkan hatiku. Kalau berdua banyak jamak, ya apa bu? Qulubana. Nah ini doa, kalau kita membaca doa rame-rame, kita harus mengungkapkan bahasanya dengan jamak banyak. Kalau kita sendiri, mufrad sendiri, ya kan? Jadi qalbi, misalnya kayak Allahumma firli, itu untuk sendiri. Ya Allah ampunilah aku. Kalau untuk rame-rame, Allahumma firlana, ya Allah ampunilah kami. Ini kadang ada Ustaz suruh doa tahlil, doanya buat dia sendiri, ya kan? Ya cuma karena kita juga gak enak mau ngasih tahu, ya kan? Kecuali kita kasih tahu setelah dia selesai Ustaz sendiri. Antum kalau doa jangan doa sendiri ya bagi-bagi, gitu kan? Artinya ketika membaca doa itu harus dirubah konteks katanya. Jadi kalau Allahumma firli itu hanya untuk diri sendiri, maka dirubahlah Allahumma ighfir lana junubana, ya, dan lain sebagainya. Begitu juga ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dini. Kalau sendiri sabbit qalbi, ya kan? Baik, itu doa yang sudah sangat populer budaya. Terima kasih. Terima kasih. Apa lagi?